turbulensi di tubuh PBNU sungguh luar biasa. Tadi 30 menit, ya nggak apa-apa. Sebenarnya ada 3 bahan pokok yang ingin saya sampaikan. Satu hal tentang konflik di PBNU dan pentersangkaan Gus Yakut oleh KPK. Ini bisa disimak di semua podcast saya tentang 2 hal ini. Saya tidak pernah, kalau saya hari ini membela Polri, saya bukan membela Kapolri. Kalau saya hari ini membela NU, saya tidak membela Ketua Umum PBNU. Kalau saya hari ini membela NU, saya tidak sedang membela Yakut Khalil Qumas, mantan Menteri Agama. Saya tidak orang-orangan, saya tidak duit-duitan. Saya mohon izin Pak, saya tidak pernah menjadikan uang itu sebagai nafkah saya untuk melacurkan diri terhadap prinsip-prinsip ke-NU-an saya. Banyak tudingan saya dibayar oleh Gus Yakut. Ketika soal tambang, saya dibilang saya ikut menjadi bagian dari kelompok yang berkonflik itu. Wallahi saya tidak pernah mau menerima uang sepeser pun dari NU. Saya ingin memberi, meskipun saya miskin, saya tidak mau menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu tegaskan kalau ada orang NU, pesantren NU atau siapapun yang mengundang saya, jangan saya kasih honor. Saya tidak mau menerima honor. Saya tidak mau menjual keilmuan saya. Ini saya sudah sering katakan itu, termasuk juga membela NU. NU, Bapak Ibu sekalian, ketika para muassis Mbah Hashim mengeluarkan resolusi jihad, yang ingin menghancurkan NU itu adalah penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Kemudian pasca kemerdekaan, ketika salah satu pentolan Masumi bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mendirikan NII 1949 di Cisayong di Tasikmalaya, NU juga menjadi sasaran, karena NU tidak mau ikut di dalam NII, sehingga kemudian Kartosuwiryo menganggap NU sebagai musuhnya. Dan sejak saat itu Masumi dan NU memang tidak begitu akur, sampai kemudian pada tahun 1955, setelah pemilu 1955, NU dan Masumi pecah. Kenapa? Karena NU tidak pernah mau mengkhianati negaranya sendiri. NU melalui resolusi jihad, kiai-kiai di Buntet di Cirebon, kiai-kiai di Rembang, kiai-kiai di Termas berangkat ke Surabaya untuk berjihad melawan Belanda dan Inggris yang ingin masuk kembali ke negara kita. Itu yang terjadi di perang 10 November di Surabaya. NU menjadi palang pintu terdepan untuk mempertahankan negara ini. Di zaman PKI Pak, yang dibantai oleh PKI itu adalah santri-santri dan kiai-kiai NU. Ketika Wahabi masuk, setelah Arab Saudi punya uang yang mengalir sedemikian rupa karena mereka menemukan minyak, orang-orang Wahabi kemudian menyerang NU. Orang-orang Wahabi membid'ahkan NU, menerakakan NU dan mentakfir NU karena dianggap NU adalah ajaran yang tercemar. Kita dihabisi pada masa itu, kita dihajar kanan kiri, ditambah dengan kelompok-kelompok Masumi yang kecewa dengan NU ketika NU membuat partai sendiri pada pemilu 1971. Dan setelah itu serangan kepada NU semakin menjadi. Di zaman Soeharto, karena Gus Dur tidak mau berkoordinasi dan menjadi kaki tangan pemerintah, Gus Dur dihajar juga oleh Soeharto. Ditakut-takuti dengan panser di Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya pada tahun 1984. Berusaha dikudeta dengan tokoh tandingan namanya Abu Hasan. Ini mungkin generasi-generasi yang muda mungkin belum paham sejarah ini. NU betul-betul selalu berusaha diruntuhkan karena NU memang tidak mudah untuk dikendalikan. Kemudian pasca reformasi, NU di bawah Gus Dur membuat partai politik yang namanya PKB. Karena NU pada tahun 1982 memutuskan kita kembali kepada hitop untuk tidak mempunyai resiliensi hubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan politik.
Lalu kemudian Gus Dur membuat partai yang namanya PKB. Jadi begini, orang NU yang mau berpolitik ke PKB aja. NU tetap berjuang untuk memberdayakan keumatan, membangun ukhuwah an-nahdiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Cukup di situ. Yang mau berpolitik ke PKB lah kalian. Itu yang disebut oleh Gus Dur sebagai garis demarkasi putus-putus. Dua badan terpisah secara entitas, secara kelembagaan, tapi tetap punya ruh Nahdlatul Ulama. Masalahnya kemudian adalah ketika orang-orang ingin berpolitik di NU dan orang-orang yang ingin berjuang untuk keumatan lewat partai politik, ini menjadi masalah. Saya khususkan untuk membahas ini. NU dan PKB kemudian terjadi tarik-menarik. Kita tidak bisa memungkiri, Pak, bahwa perselisihan internal NU terjadi ketika garis-garis partai politik di PKB berusaha untuk menguasai NU, untuk mesin politik. Perseteruan ini kita tidak boleh tutup-tutup. Perseteruan antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Yahya, kita kan sebenarnya nggak mau bicara saja sebenarnya. Kita semua tahu tentang perseteruan ini. Sehingga muncullah NU garis lurus, ada kongres luar biasa, KLB, dan seterusnya. Ini yang saya sayangkan dari NU. Saya, Bapak Ibu sekalian, secara pilihan sehingga apa? Pertempuran politik hari ini terjadi di dalam NU. Sampean-sampean semua ini cantik dan ganteng semua di mata para politisi. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan yang paling pelik hari ini. Gus Yahya ingin ditumbangkan dengan cara mentersangkakan adik. Saya bersaksi ketika Gus Yakut ditersangkakan, saya datang ke rumahnya. Gus, hari ini kita jelas-jelasan. Lek sampean sakrepes pun menerima uang dari kuota haji, hari ini tolong perjelas. Saya nggak mau membela orang yang salah atau membela orang-orang yang pura-pura benar tapi salah. Lalu kemudian Gus Yakut bersumpah di hadapan saya dan banyak orang. Wallahi tallahi billahi, sepeser pun saya tidak menerima uang dari kuota haji. Oke. Saya cek ke PPATK tidak ada aliran uang itu. Saya cek ke BPK belum ada keputusan tentang kerugian negara. Bapak Ibu sekalian, haji ini bukan APBN, nggak ada uang negara di situ. Haji ini nggak ada APBN-nya, Pak, nggak ada uang negara. Itu uangnya jamaah yang dikelola oleh BPKH. Kerugian negara 1 triliun itu dari mana? Loh, saya mau nitipin ke Gus Yakut, kakak saya dan paman saya, karena di keluarga besar saya 2 orang ini yang belum pernah naik haji. Saya titipkan, Gus, kan ada kuota tambahan, kok yang diboke. Kata Gus Yakut, nggak bisa dia. Gus Yakut manggil saya, nggak bisa dia. Ini sistem, saya nggak bisa memasukkan gitu aja. Harus nunggu sesuai dengan antrian. Saya paham, makanya kemudian saya membela di podcast itu, karena saya masih percaya dan saya masih beriman dengan sumpah itu. Kalau ternyata kenyataannya lain, ya wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi ini adalah bagian dari operasi pembusukan terhadap NU untuk kepentingan politik 2029. Jadi menjadi nanti hari ini memang tidak sederhana. Para kiai, mohon maaf para masyayikh. Kalau saya kemudian harus saya tumpahkan di Malang, sebelumnya saya belum menumpahkan di mana-mana. Karena memang sejak saya bicara di podcast, saya belum diundang. Kemarin di Al Fauzan saya bicara hanya berbicara soal keilmuan masa depan dan cyber warfare. Karena di situ memang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Hari ini saya mau berbicara NU karena di kantor BCN. Jadi Bapak Ibu sekalian, para Nahdien di tataran akar rumput jangan terpengaruh dengan persoalan seperti ini. NU diobok-obok sudah biasa dari sejak zaman penjajahan sampai hari ini. Tapi NU tidak mungkin harus terpecah belah karena persoalan orang luar. Ketika orang luar berusaha menyerang NU, NU tidak pernah terpecah belah. Dan hari ini dicoba lewat orang dalam, berusaha diletak dari dalam. Saya menganggap bahwa PBNU pasti NU, tapi NU belum tentu PBNU. Itu yang harus kita pegang.
Jadilah Nahdien sejati yang memegang muassis, cita-cita para muassis, dan mari kita berkhidmat kepada NU dan menjaga ukhuwah yang tiga tadi, An-Nahdiyah, Wataniyah, dan Insaniyah tadi. Nah, hal yang lain selesai soal NU. Bapak Ibu sekalian, di Pemalang ini ada dua. Kebetulan saya satu yang terlibat menyadarkannya, namanya Umar Patek. Ini Pemalang semua sama Dulmatin. Dulmatin memang saya belum bergabung dengan Densus. Saya waktu itu masih bergabung sebagai analis di lembaga lain. Umar Patek ini orang Pemalang. Dia lagi-lagi nggak usah tersinggung, nggak apa-apa. Dia bagian dari Pak Alawi. Oh, PWI girang kalau saya tidak akan membahas itu. Udah jelas di podcast lah. Di podcast semua banyak soal Balawi ini. Saya nggak mau membahas lagi. Tapi Umar Patek ini ketemu dengan saya 7 kali Pak, di penjara Porong Sidoarjo. Memang keras Pak. Pertemuan ketiga baru dia mau upacara bendera. Pertemuan kelima baru mau dia menjadi inspektur upacara. Keenam dan ketujuh pada akhirnya dia menyadari bahwa Indonesia ini adalah bodoh kalau orang ingin memerangi Indonesia. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu sekalian, yang namanya teroris insan hanya keinginan terornya yang tidak ada, ideologinya masih ada. Sehingga kenapa banyak teroris, mantan teroris yang sadar masih Wahabi Pak. Ini yang menjadi persoalan memang. Jadi dia masih meyakini dengan konsep-konsep hakimiyah dan takfiriyah, masih Pak. Jadi kalau mantan napi teroris banyak yang betul-betul sadar dan kemudian menjadi pengurus Banser, ada Pak. Yang ikut di Klaser juga banyak Pak, mantan napi itu. Tapi rata-rata dari mereka masih Wahabi, dan mereka masih menghakimi dan mengkafirkan orang lain. Loh, kalau sadar kok masih begitu? Karena ideologi itu memang tidak akan pernah mati Pak. Kalau ada mantan napiter mengaku sadar, keinginan berbuat terornya yang tidak ada sudah hilang. Istilah hukumnya mensrea terornya sudah tidak ada, tapi ideologinya masih nempel Pak. Kalau suatu saat mereka yang ngaku sadar ini ada gerakan orang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dia lompat jendela Pak, ikut. Ini soal momentum saja. Nah, untuk itu apa yang bisa melunturkan ideologi itu adalah kesadaran kognitif seperti yang dialami oleh Umar Patek. Umar Patek sadar sesadar-sadarnya. Dia mengatakan tidak perlu Indonesia menjadi negara Islam. Toh Indonesia ini memberikan kebebasan kepada orang Islam untuk melaksanakan ubudiyah dan amaliyahnya. Sesederhana itu Pak. Tapi yang lain, oh masih Pak, jenggotnya masih tebal Pak, segini Pak. Sudah bukan jenggot aksesoris Pak, jenggotnya itu ideologis sudah. Jadi kalau kita mau berbicara embrio terorisme di dalam Islam yang mengatasnamakan Islam, saya garis bawahi, terorisme itu tidak ada agamanya Pak. Teroris di India itu Pak, yang membunuh orang Islam, yang membunuh orang Kristen, yang membunuh orang Buddha di India itu namanya kelompok Shiv Sena dan Hindutva, mengaku beragama Hindu. Di Indonesia karena mayoritasnya beragama Islam, dia akan menunggangi agama Islam, mengaku Islam. Di Irlandia Utara Pak, terorisnya itu namanya IRA, Tentara Pembebasan Irlandia Utara. Dia mengaku beragama Katolik. Jadi terorisme itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat, supaya kita memaklumi pembunuhannya.
Yang membunuh orang Islam di Goa, Uttar Pradesh, di Gujarat, di Madhya Pradesh, di Hyderabad, yaitu orang Hindu, Pak, yang mengaku beragama Hindu. Nah, di Indonesia juga sama. Tapi kalau di dalam yang mengaku agama Islam ini Wahabi, Pak, coba cek, punya teman lain nggak di Densus? Tanya, itu yang ditangkap oleh Densus itu pemahaman Islamnya itu apa? Wahabi, Pak. Dia ada usulnya. Dan yang mengaku Wahabi bukan mereka, bukan orang lain, yang ditangkap, Pak. Yang ditangkap itulah yang mengaku. Bapak ini pemahamannya apa? Ya saya Wahabi, saya Salafi. Loh, kenapa kamu kok menjadi teroris? Ya karena orang itu tidak mau sama dengan saya. Jadi menurut dia, yang paling benar adalah dia. Kalau orang yang berbeda dengan dia, pasti salah. Ajaran Islamnya sudah tercemar. Kalau mereka menolak sama dengan saya, ya harus dibinasakan. Al-wala wal bara, itu konsepnya. Kalau satu barisan, saudara. Kalau berbeda barisan, musuh. Itu konsepnya, Pak. Diambil dari ajaran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, bukunya. Saya sudah baca ini. Dan kemudian dikonversi lagi ke dalam versinya Wahabi oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Ini betul-betul menjadi acuan dari mereka. Jadi, Pak, karena mereka merasa paling benar, maka orang yang berbeda pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membuat orang rela untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Kenapa? Karena menurut mereka, mereka akan langsung masuk surga karena membunuh orang-orang yang beriman kepada negara kafir, karena tidak menggunakan hukum Islam, karena tidak mengacu kepada Al-Quran dan seterusnya. Kita ini dianggap togut, orang-orang yang bermakmum dan beriman kepada undang-undang buatan manusia, yaitu Pancasila. Mereka tidak tahu bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah juga membuat Pancasila, sama saja, namanya Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Dibuat oleh siapa? Oleh Rasulullah bersepakat dengan pemimpin-pemimpin suku dan pemimpin agama. Apakah ini buatan Allah? Bukan, ini adalah kesepakatan manusia. Suku Aus, suku Hasrat, suku Quraisy, orang Nasrani, orang Yahudi, semua bersepakat lalu membuat 48 pasal itu untuk saling menjaga. Kenapa Rasulullah menggunakan kesepakatan itu? Karena menurut Rasulullah, semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Coba sampai pikir-pikir, Bapak Ibu sekalian, saya Madura, karena saya lahir dari orang tua di Madura, bersuku Madura, dan saya beragama Islam karena orang tua saya beragama Islam. Kalau saya lahir di Inggris, Pak, saya nggak hitam begini, Pak, glowing saya. Dari orang tua beragama Kristen dan saya Kristen. Sementara takdir kelahiran itu semua kehendaknya Allah, bukan kehendak saya. Lalu beragama Kristenlah saya kalau saya lahir di Inggris. Sementara kita meyakini Allah itu hanya satu, Qul huwallahu ahad. Jadi yang menciptakan orang Inggris dan menciptakan orang Madura itu Tuhannya sama, Pak. Lalu untuk apa kita harus membinasakan satu sama lain? Lalu kenapa kita harus membenci satu sama lain? Enggak ada. Bawakan syiar Islam ini dengan akhlakul karimah, kata Rasulullah. Bawakan syiar Islam ini dengan rahmat kepada seluruh alam semesta. Bahkan Rasulullah menggunakan an-nas dalam anjuran-anjuran kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas, selalu menggunakan kata an-nas karena manusia secara umum, in general, bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini adalah gambaran bahwa Pancasila ini jangan kemudian ditogutkan oleh kelompok-kelompok seperti ini supaya tidak lahir Dulmatin dan Umar Pateng baru di Pemalang.
Dan kita harus perangi itu, Pak. Perangi itu bukan membunuh. Kalau kita membunuh mereka, sama artinya kita dengan mereka, sama kita dengan mereka. Tapi berikan kesadaran-kesadaran bahwa tidak boleh lagi kita menganggap yang paling benar sendiri dengan cara menyalah-nyalahkan orang lain. Saya sebagai orang Islam, sebagai orang NU, saya menganggap ajaran-ajaran NU dan ajaran-ajaran Islam yang saya yakini yang paling benar, tanpa harus menyalahkan keyakinan-keyakinan orang lain. Untuk mengatakan istri saya cantik, saya tidak harus menjelekkan istri orang lain. Konsep bernegara itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Amerika hampir 5 tahun. Saya menjadi minoritas Muslim di sana. Saya hidup bertetangga dengan sebelah kiri saya orang Buddha dari Korea. Di sebelah kiri saya itu orang American African, orang kulit hitam yang agamanya Protestan. Di depan saya itu pastor Katolik bertetangga. Di setiap acara-acara keagamaan, di luar ritualnya, makan-makannya, ya saya ikut. Makan saya, kecuali babinya nggak saya makan. Karena memang Pak, saya punya anggapan yang sama seperti ketika Rasulullah ngomong orang-orang Yahudi, Nasrani, Aus, Hasra dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah membuat sekat di antara interaksi sosial dan interaksi keagamaan. Bahkan Rasulullah ingin menunjukkan kebaikannya lewat jalur-jalur keagamaan. Dalam satu riwayat, Rasulullah meminjamkan pelataran masjid untuk seorang keluarga Yahudi yang tidak punya pelataran untuk menikahkan anaknya. Jelas, korban perang Uhud salah satunya orang Yahudi, namanya Mukhayrik ibnu Ta'labah. Sering saya ceritakan itu di YouTube. Loh, orang Yahudi ikut berperang bersama Rasulullah di Uhud, gugur Pak. Coba bayangin, syuhadanya orang Yahudi coba. Ini kan aneh Pak. Kenapa? Karena Mukhayrik mau berperang meskipun dia bukan orang Islam, karena saking cintanya kepada Rasulullah. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu ditunjukkan lewat Maulid Nabi yang justru diharapkan oleh Wahabi. Kan aneh itu namanya. Sementara orang Yahudi saja betul-betul merayakan kecintaan kepada Nabi itu dengan mengorbankan nyawanya. Ini Mukhayrik. Dan bahkan Mukhayrik sebelum berangkat perang mewasiatkan kepada istrinya, kalau saya mati di medan Uhud, 3 kebun kurma saya akan saya hibahkan, saya serahkan kepada Muhammad. Itu surat wasiat. Tarikh At-Tabari volume ke-7 halaman 83. Silakan baca. Kalau nggak baca ya udah dengerin saya aja. Dengerin aja. Mumpun Pak baca buku. Ibnu Mas'udi juga menegaskan itu. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah juga menerapkan konsep-konsep asofiyah sama seperti yang saya ceritakan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mukhayrik kemudian berperang, yang kebingungan sahabat Pak. Dia datang, sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami bingung. Kenapa kamu bingung? Karena kami tidak tahu cara memakamkannya. Karena dia bukan orang Islam. Sehingga apa kata Rasulullah? Kalian gak usah bingung. Serahkan jenazahnya Mukhayrik kepada keluarganya. Biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhayrik masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Itu Rasulullah. Jadi sampean-sampean sama saya ini jangan pernah menghakimi orang akan masuk surga atau neraka Pak. Nggak ada, itu domainnya Allah itu. Rasulullah aja tidak mau menjamin, padahal jelas-jelas dia seorang syuhada. Rasulullah mengatakan itu keputusan Allah. Yang akan memasukkan dia ke surga atau neraka itu Allah yang akan memutuskan, kata Rasulullah. Nah kemudian direkam oleh Imam Bukhari dalam hadisnya yang ditasih oleh Imam Bukhari, Mukhayrik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini yang direkam dalam kitabnya Imam Bukhari. Tapi asbabul wurudnya itu sebenarnya kisah ini. Sehingga ketika diserahkan jenazah Mukhayrik kepada istrinya, surat wasiat itu diberikan kepada para sahabat. Para sahabat menyerahkan kepada Nabi. Lalu Nabi membaca bahwa ada 3 kebun kurma yang akan diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi mengambil surat wasiat itu. 3 kebun kurma itu dijual oleh Nabi, diuangkan untuk dijadikan modal awal pembuatan Baitul Mal pertama di dunia.
untuk menyantuni anak yatim dan janda-janda korban perang. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat Rasulullah itu pertama uangnya orang Yahudi, Pak. Jadi kalau PCNU mau menerima sumbangan dari Cina yang non Islam, ambil, Pak. Rasulullah juga ambil, Pak. Ambil daripada mangkrak, Pak, 2 tahun. Masa cuma nyetok pakai halu-halu? Jangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, maka kita berbicara tentang NU. Nahdlatul Ulama dengan fikih peradaban yang telah dibuat dalam masa 100 tahun ini, jangan sampai kemudian kita seperti Bani Umayyah. Bani Umayyah itu bertahan hanya 100 tahun dan kemudian runtuh hanya karena sengketa dalam soal kekuasaan. Itu yang kita tidak inginkan dari NU. Bani Umayyah kemudian diperangi oleh Bani Hashim, muncullah dinasti berikutnya yang bernama dinasti Abbasiyah. NU jangan sampai, Pak, kita boleh bangga 1 abad NU, 1 Masehi, 1 Hijriah, dan 100 tahun Hijriah dan seterusnya. Tapi kalau kita keropos dari dalam, Pak, hancur, Pak, negara ini. Seorang akademisi dari Tilburg University namanya Phil Caruso mengatakan, kalau ingin menghancurkan Indonesia, kalau ingin menumbangkan Pancasila, tumbangkan Nahdlatul Ulama. Itu akademisi, Pak, profesor sekarang di Harvard. Itu hasil penelitian. Maka jangan heran sampai ini dengan masuk NU seketika langsung banyak musuhnya, Pak. Tapi ya itulah NU. Kita sudah teruji, Pak. Kita sudah puluhan tahun, 100 tahun kita diuji. Dan kita tahu soal-soal ujiannya itu, masa kita nggak lulus juga? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ujian-ujian yang sudah biasa kita alami setiap tahun, setiap pemilu, setiap pergantian mesin, setiap pergantian presiden. Kita mengalami tantangannya sendiri, kita memiliki kawan dan lawannya sendiri, udah biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada dalam majelis ini, marilah kita tetap berpegang teguh kepada itu, karena memang hanya NU yang bisa diandalkan oleh Indonesia. Bukan karena saya fanatik buta terhadap NU, tapi ini adalah fakta empiris. Yang paling terakhir saya ingin ceritakan, ada 2 negara hari ini karena ada transformasi global, mengajar di Malaysia tentang transformasi global. Di 2 universitas saya mengajar, dan saya ingin sampaikan ada 2 contoh negara, yang satu Somalia, yang satu lagi Sudan. Sampai kalau lihat TV hari ini, perang itu kalau nggak di Sudan ya di Somalia, 2 negara Afrika. Kenapa saya menjadikan contoh ini? Karena dua-duanya negara Islam, mayoritas penduduknya 99% Islam, kurang lebih sama seperti kita. Dan bahkan yang paling aneh di Somalia ini, Pak, satu negara isinya Wahabi, Pak. Satu negara, undang-undangnya itu undang-undang hudud, undang-undang Wahabi Salafi. Di sana orang Kristen boleh tinggal tapi tidak boleh merayakan Natal. Di sana orang Kristen boleh beribadah tapi tidak boleh mendirikan gereja. Itu di sana. Rokok haram, musik haram. Nyolong pertama tangan kanan dipotong, nyolong kedua tangan kiri dipotong, nyolong lagi kaki kanannya dipotong, nyolong lagi kaki kirinya dipotong. Jadilah Somalia itu pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Tapi Pak, sudah satu macam seperti ini, satu suku seperti ini, satu bahasa seperti ini, satu agamanya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, rujukannya semua sama, masih juga perangnya belum selesai sampai hari ini. Antara pemerintah dan pemberontak namanya Al-Shabaab, pahamnya sama, nggak ada yang beda, Pak. Pemerintahnya kalau sholat subuh nggak pakai kunut, Al-Shabaabnya juga nggak pakai kunut. Mereka sama-sama mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan maulid, sama, Pak, mengharamkan tawasul, sama mereka, tapi perang. Hobi. Kenapa begitu? Bukan hobi, Pak, karena di sana nggak ada NU. Saya mengusulkan kepada pemerintah Somalia, saya 2 tahun menjadi legal advisor
dari kontraterorisme pemerintah Somalia 2 tahun Pak, 2022 dan 2023. Saya sarankan kalian harus membuat organisasi sejenis NU yang bisa menjadi perekat di antara semua perbedaan. Mereka nggak sanggup Pak, karena sudah terlambat. Karena NU berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka kalau membuat hari ini nggak bisa, udah telat. Sudah dendamnya sudah kagum terbangun. Kemudian Sudan ini juga sama Pak. Mereka sejak tahun 83 di bawah Presiden Ja'far Numairi sama menggunakan hukum hudud juga. Yang terjadi apa? Sudan terbelah menjadi dua, Sudan Selatan yang Kristen kemudian merdeka sendiri, Sudan Utara kemudian merdeka sendiri. Yang Selatan Kristen menjadi Sudan Selatan, hari ini menjadi negara, dan Sudan Utaranya. Nah ini yang terjadi. Yang Sudan Utara ini berperang sesama Islam. Namanya kelompok Janjawid dan kelompok non-Janjawid. Janjawid ini keturunan Arab. Yang non-Janjawid orang Islam asli Afrika, mereka perang. Islamnya sama, undang-undangnya sama, ijtihadnya sama. Mereka berperang. Ketika dalam satu Zoom internasional tentang Sudan, saya ditanya, so you have to make an end. Saya bilang, kalian harus membuat sejenis NU. Gak bisa juga. Jadi kita bersyukur Pak, ada satu patok yang bisa memerekatkan semua orang, sehingga orang apa? Bisa lebur dan terjalin toleransi dan koeksistensi. Koeksistensi itu hidup dalam keberagaman. Nah itu NU. Kalaupun kemudian ada perbedaan-perbedaan sedikit, itu biasa dinamika organisasi. Organisasi NU itu bukan hanya terbesar di Indonesia, terbesar organisasi keagamaan di dunia. Di dunia. Tolong dicatat itu. Kalau ada yang protes soal ini, mari bantah-bantah sama saya. Mari kita buktikan secara akademis bagaimana secara administratifnya, secara birokrasi, bagaimana sebuah organisasi keagamaan yang kemudian bisa berdiaspora kemana saja. Makanya kita bilang NU itu adalah organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia. Gak ada yang menandingi. Kalau Katolik itu bukan organisasi Pak, itu adalah struktur teologis, struktur keagamaan, bukan organisasi. Maaf Pak Agus. Ya, itu dia. Saya udah lirik-lirik kesampaian dari tadi. Karena udah kelewat 15 menit. Tapi pada intinya, udah tanya jawab ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan ber-NU kita dijauhkan dari kebencian kepada siapapun yang berbeda. Kita tetap tegak lurus, kecuali mereka-mereka yang menganggap bahwa kita ini adalah sampah-sampah peradaban. Mohon maaf, sekali lagi saya sentil sedikit soal keturunan. Bagi saya, yang menjadi ukuran manusia itu adalah akhlaknya. Itu kata Rasulullah. Itu ukurannya. Meskipun dia mengaku anaknya kiai, dia mengaku anaknya mengaku keturunan Nabi, dia mengaku Habib. Kalau bajingan ya bajingan aja. Kalau benar ya benar aja. Yang kita hargai dan kita muliakan dari sosok manusia adalah akhlakul karimah. Itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat.